Halo warga sipil sekalian, kalau kita rewind 2-5 tahun yang lalu, internet Indonesia dipenuhi konten-konten gemerlap. Semua orang berlomba-lomba memamerkan apa yang mereka punya. Influencer berlomba-lomba dalam melakukan flexing, mempertontonkan barang-barang mahal dan koleksi-koleksi mewah. Anjay sekali guys. Oh siap. Yo. Itu berapa lo dapat? Di 130. Mau nanya nih, lo kerjanya apa sih? Gue fotografer. Yo. Ya, semua orang berupaya mempertontonkan betapa kaya dan apa saja yang mereka punya. Tanya variatif, ada yang beralasan untuk memotivasi, ada juga yang mencari validasi. HP ku iPhone. HP kalian apa? Vivo ya? BTW itu iPhone berapa ya? Sorry banget, 7 plus kalau iri bilang. Dan ketika kita memasuki era pandemi, konten-konten kayak gini semakin naik dan naik terus, Pak. Sampai ini menimbulkan ras sosial yang baru yang dikenal dengan nama Crazy Rich. Memang luar biasa. Nah, Crazy Rich ini pertama kali muncul istilahnya, seingat gua, pertama kali populer banget ya. Waktu Hollywood ngeluarin film yang judulnya Crazy Rich Asian. Kisah cinta dua orang Asia yang ketemu di Amerika. Terus si cewek ikut si cowok pergi ke kampung halamannya di Singapura. Pas sampai di Singapura si cewek kaget, wah ternyata si cowoknya tajir melintir, Pak. Nggak ada obat, no cure, asli. Konfliknya mulai di situ karena si cewek ngerasa dirinya orang biasa-biasa aja. Ibunya si cowok juga nggak setuju kalau anak kesayangannya harus nikah sama orang yang biasa-biasa aja. Padahal ya biasa-biasa aja itu sesuatu yang luar biasa loh. Oke, lanjut. Nah, sejak film itu keluar, istilah Crazy Rich itu semakin populer. Di Indonesia sendiri ada satu konten yang mengamplify istilah Crazy Rich itu jadi semakin menjangkau masyarakat luas, adalah konten Bonowani dari MLI. Secara penceritaan, secara visual, secara skrip, itu mungkin the best konten MLI yang pernah gue tonton ya. Dan waktu itu judulnya Crazy Rich Surabaya. Tahap Hadi. Nah itu papa saya yang bikin jalannya. Tayang itu jadi viral, itu ditonton jutaan orang. Nama Crazy Rich ini semakin populer. Jadi banyak orang yang dilekatkan dengan julukan Crazy Rich. Crazy Rich Medan, Crazy Rich Malang, Crazy Rich Jakarta, Surabaya, Klaten, Bondowoso, Kalibaru, Kota Baru, Sintang. Kayak kalau ada orang kaya di satu daerah, ya udah katakan daerahnya Rengat, wah Crazy Rich Rengat. Nah, Crazy Rich pun menjelma menjadi terminologi yang sering banget digunakan baik di dunia hiburan maupun di dunia digital. Tapi sayangnya beberapa orang mencoba menggunakan dan memanfaatkan terminologi itu dengan niat yang tidak baik. Beberapa orang mengklaim dirinya Crazy Rich, padahal yang nggak kaya-kaya amat. Tujuannya ya supaya jadi kaya beneran dengan cara memikat orang-orang yang gampang terjerat. Halo semua, perkenalkan nama gua Ferry Boss. Ya itu nama asli gua, ada di akte professional trader, investor profesional, CEO. Pokoknya lengkap ada di bio Instagram gua, sampai jumlah TikTok gua tulis di situ. Intinya gua orang kaya. Kaya. Dan bagaimana gua mencapai semua kekayaan ini? Apakah dari trading? Apakah dari investasi? Apakah dari jabatan gua sebagai CEO? No. Gue mencapai semua kekayaan ini karena kalian. Gue mencapai kekayaan ini karena memanfaatkan kebodohan kalian, memanfaatkan ketidaktahuan kalian, dan memanfaatkan kerakusan kalian. Dan di konten kali ini gue bakal kupas tuntas tutorial cara menipu orang Indonesia.
Singkat cerita, tahun 2022 semua modus, motif, kejahatannya terbongkar. Ternyata ini sebuah penipuan yang sistematis dan terstruktur gitu ya kan. Brand Crazy Rich yang dipakai selama ini ternyata digunakan untuk menipu dan lain sebagainya. Setelah kasus-kasus itu muncul, Crazy Rich yang dulu jadi kebanggaan sekarang jadi aib. Semua orang mencoba melepaskan branding dan julukan Crazy Rich, padahal awalnya bangga dipanggil Crazy Rich. Tapi setelah kasus beberapa orang, mereka, oh jangan panggil gue Crazy Rich, jangan panggil gue Sultan, gue bukan Sultan. Sesuatu yang dulu menjadi gimmick yang laku berubah menjadi sesuatu yang mendatangkan malu. Era Crazy Rich pun berakhir dengan pilu. Bagi teman-teman udah tahu ya, kondisi perekonomian saat ini di tahun 2022 ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Yang kita butuhkan adalah ikatan yang kuat, saudara bantu saudara, teman bantu teman, yang kaya membantu yang tidak kaya, yang punya kelebihan membantu yang kekurangan. Tanpa gemerlap kamera, tanpa link afiliasi, tanpa mencari pengakuan dan validasi, gue yakin masih banyak orang Indonesia yang bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat, apapun bentuknya. Yang sangat disayangkan adalah bentuk-bentuk bantuan ini biasanya dikapitalisasi lagi, menjual kemiskinan, menjual kesedihan, yang pada ujungnya berakhir pada menambahnya pundi-pundi kekayaan. Kalau bisa ya hindarilah hal-hal seperti itu gitu. Karena jangan sampai membuat mereka harus berada dalam kondisi untuk makan saja harus menjual harga diri kepada banyak orang. Dan sayangnya banyak orang yang gue tahu banyak konten kreator, influencer, public figure yang melakukan giveaway kepada masyarakat. Tapi kan kita bisa lihat azas kebutuhannya. Kita bisa lihat apakah masyarakat itu butuh iPhone 13, apakah masyarakat itu butuh PS5, apakah masyarakat itu butuh kamera Sony Alpha 7S Mark III. Atau seenggaknya kalau memang tetap mau bikin konten, bikinlah sesuatu tanpa harus mengeksploitasi kesedihan, kepedihan, dan penderitaan seperti yang selama ini dilakukan. Mr. Beast misalnya. Orang-orang ini sebenarnya bisa belajar dari Mr. Beast. Bagaimana Mr. Beast melakukan hal-hal yang luar biasa, mengeluarkan uang yang sangat-sangat banyak untuk orang lain, tanpa harus menjual kesedihan, tanpa harus editan ala sinetron, tanpa harus membuat drama. Ya, itu salah satu bentuknya. Dan apa yang dilakukan Mr. Beast ya termasuk bagian dari siklus ekonomi juga kan. Masa masih mau terus-terusan bikin orang harus terpaksa dalam kondisi menjual harga dirinya demi sesuap nasi. Ketika krisis ekonomi terjadi, ketika situasi terburuk terjadi, maka yang kena hantam duluan ya adalah masyarakat tidak mampu, kelas pekerja, low middle income, dan masyarakat yang ada dalam garis kemiskinan. Dan bisa saja dampak itu bahkan mengacam keselamatan dan nyawa yang mereka miliki. Apa yang kita anggap biasa selama ini bisa saja sangat berarti buat orang lain. Misalnya kita belanja ke warung, kita punya uang 5.000, kita beli air minum 4.000, kembaliannya 1.000. Mungkin menurut kita 1.000 itu uang yang kecil, tapi penjual warung harus mendapatkan 5 produk untuk mendapatkan keuntungan senilai 1.000 yang lu anggap receh tersebut. Dan ketika 1.000 itu lu berikan kembali kepada penjual warung, yang mana lu tidak merasa mengalami kerugian dengan memberikan itu, tapi di satu sisi buat si penjaga warungnya, buat si yang punya warungnya, nilai 1.000 ini bisa jadi pembeda yang signifikan. Nah, dari hal-hal kecil inilah kebaikan itu bisa terus kita tularkan, gitu sih. Karena sekecil apapun kebaikan, kebaikan adalah kebaikan, dan semua kebaikan pasti mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Dan bentuk kebaikan ini tidak terbatas dengan hal material semata. Banyak hal immaterial yang bisa bermanfaat banget buat orang-orang. Ilmu yang bermanfaat, informasi yang bermanfaat, kesediaan untuk mendengarkan cerita orang lain, keluhan orang lain, rasa sakit orang lain, atau kesediaan waktu untuk ngobrol dengan orang lain, bagi sebagian orang itu udah sangat membantu. Mari bersama kita memulai era yang baru, era di mana orang saling bersimpati dan berempati, orang saling peduli dan melindungi, orang saling mengerti dan memahami. Dan percayalah, ketika kita mulai sadar hal-hal seperti ini, maka kita selangkah lebih maju menuju masyarakat yang lebih baik dari apa yang kita miliki sekarang. Sekian dari gua, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.